salahnya si Laras itu minta dibelikan motor untuk si Dio? Hah? Kalau Dio bawa motor itu ke hutan, gimana? Umur segitu kan masih sedang terpancing. Kalau dia celaka, kelar dia. Ingat, jangan izinkan mengendarai sepeda motor kepada anak di bawah umur. Yakin kamu cinta Indonesia? Tahu rupiah melemah, kok gak action apa-apa? Ayo buktikan kalau kamu cinta rupiah dengan kurangi mengkonsumsi barang impor, mulailah menggunakan produk-produk lokal. Irit BBR, yuk naik transportasi umum, eksplor juga destinasi liburan di dalam negeri. Mencintai rupiah merupakan salah satu bentuk bela negara tanpa senjata. Selalu waspada dan hati-hati. Kriminalitas selalu mengintai kita. Tak kenal tempat, tak kenal waktu. Mengambil plat nomor ini dari gudang, kemudian memasangkannya di kendaraan. Cari tahu banyak beritanya di sini. Top Crime di MNC News. Rangkuman informasi paling top selama sepekan. Mutasi-mutasi yang memang sangat diperhatikan oleh WHO karena penularannya relatif lebih tinggi, ini harus kita jaga. Isu-isu apa saja yang akan dibahas tuntas? Umat Muslim di Palestina tetap menjalankan sholat id sejak serangan udara Israel yang terus menyerang. Saksikan Top Issue di MNC News. Ya, pemirsa, 27 daerah di Indonesia mulai menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 seiring menurunnya kasus COVID-19 di kawasan tersebut. Kasus aktif COVID-19 di tanah air sendiri tercatat terus mengalami penurunan. Pemerintah akhirnya kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di tanah air. Keputusan ini ditetapkan dalam Inmendagri nomor 53 dan 54 tahun 2021 tentang PPKM level 1, 2, dan 3 yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian. Berdasarkan keputusan tersebut, PPKM di sejumlah daerah mengalami penurunan level. Tercatat 27 daerah mengalami penurunan ke level 1, di mana 9 daerah diantaranya ada di Pulau Jawa, seperti Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Di kawasan aglomerasi Jabodetabek, Kabupaten Bogor dan Tangerang tidak termasuk dalam wilayah yang turun ke PPKM level 2. Kondisi ini disebabkan masih belum tercapainya target vaksinasi di kedua wilayah tersebut. Sementara wilayah lainnya seperti DKI Jakarta, Kota Bogor dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang dan lainnya turun ke level 2. Seiring penurunan level PPKM, terdapat beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang mulai diberlakukan pada periode PPKM ini. Di antaranya, tempat bermain dalam mal boleh dibuka untuk wilayah PPKM level 2. Kapasitas bioskop dinaikkan menjadi 70% untuk level 1 dan 2. Sopir angkutan logistik harus divaksin 2 kali dan tes antigen yang berlaku 14 hari. Anak di bawah 12 tahun boleh masuk kawasan wisata di wilayah PPKM level 2 dan penambahan uji coba pembukaan lokasi wisata di wilayah PPKM level 3 serta wisata air di level 1 dan 2. Selain penerapan vaksinasi, penurunan level PPKM di sejumlah daerah juga tidak terlepas dari semakin menurunnya kasus aktif COVID-19 di tanah air. Tercatat selama 5 hari terakhir, kasus COVID-19 harian di tanah air turun di bawah 20.000 kasus. Tim Liputan A-News melaporkan. Ya, pemirsa, saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung. Meskipun demikian, perlahan laju penyebaran mulai mengalami penurunan, termasuk diantaranya di kota Gorontalo. Nah, bagaimana strategi kota Gorontalo dalam menangani dampak pandemi, baik dari segi kesehatan maupun sosial serta ekonomi? Saat ini di studio sudah hadir Bapak Marten Taha, selaku Wali Kota Gorontalo. Selamat siang, Pak Marten. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Selamat siang. Dan Pak Bung Samuel. Betul, dan Pak, saya ingin menanyakan, tadi kita latar belakang dulu pandemi COVID-19 saat ini seperti apa, Pak? Baik, jadi terima kasih. Saya ingin berikan gambaran dulu tentang kota Gorontalo, biar dikenal ini kota Gorontalo. Kota Gorontalo itu adalah salah satu kota yang ada di wilayah Jazirah, Sulawesi, bagian utara, yang merupakan
ibu kota dari Provinsi Gorontalo. Yang sebelumnya Provinsi Gorontalo ini bergabung dengan Provinsi Sulawesi Utara. Tapi sejak 20 tahun yang lalu kita sudah pisah dari Provinsi Sulawesi Utara dan sudah menjadi satu daerah otonom, daerah provinsi dengan ibu kotanya Kota Gorontalo. Nah ini. Nah, dalam hal penanganan COVID-19 ini memang kita rasakan bahwa kurang lebih 1 tahun 7 bulan sampai hari ini negara kita bahkan secara global dilanda oleh pandemi COVID-19. Tak terkecuali juga daerah kami, Kota Gorontalo. Nah, sebagai ibu kota tentunya kota ini merupakan pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat aktivitas masyarakat, sehingga bisa dikatakan bahwa Kota Gorontalo ini menjadi epicentrum kalau kita berbicara tentang penyebaran COVID-19 di berbagai daerah. Nah, karena ke sana atau ke Kota Gorontalo semua orang mencari nafkah, orang beraktivitas dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu penanganannya juga harus membutuhkan hal-hal yang ekstra. Bagaimana kita melakukan penanganan agar COVID ini bisa reda, ekonomi masyarakat bisa bergerak, sehingga kegiatan masyarakat juga bisa berlangsung secara normal. Nah, kurang lebih 1 tahun 7 bulan kita rasakan bagaimana di awal-awalnya sejak pemberlakuan PSBB yang sekarang juga sudah PPKM. Provinsi Gorontalo itu tahun 2020 adalah salah satu provinsi yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar, termasuk di Kota Gorontalo. Meskipun jadi tidak semua provinsi kan yang ini. Iya, meskipun penduduknya sedikit. Ya, tidak seberapa jika dibandingkan dengan penduduk yang ada di Jawa. Tapi pergerakan atau mobilitas masyarakat ini kan kalau berada di ibu kota kan sulit dikendalikan. Nah, oleh karena itu penerapan PSBB pada saat itu menjadi salah satu solusi untuk membatasi mobilitas masyarakat. Yang sampai sekarang dilanjutkan dengan pelaksanaan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan skala-skala tertentu. Hari ini Kota Gorontalo itu masuk pada level 2 dari asesmen kriteria penanganan COVID-19 menurut KPCPEN, Komite Pengendalian COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, oleh karena itu tentunya seperti daerah-daerah lain, Kota Gorontalo mengalami pasang surutnya di dalam penanganan COVID-19. Tapi alhamdulillah saat ini, posisi pada hari ini, sesuai data yang ada, kita tinggal 10 orang yang terkonfirmasi positif, itu pun OTG, sehingga dia isolasi mandiri. Karena rumah sakit kita sekarang sudah kosong. Positivity rate kita di bawah 1%, 0,13%. Kemudian tingkat kematian juga sudah sangat rendah karena hampir 3 bulan terakhir ini tidak ada lagi kasus kematian. Tingkat kesembuhan sudah di atas 96,36%. Nah, oleh karena itu tentunya penanganannya juga kita sesuaikan dengan levelitas yang ada, sesuai dengan kriteria. Nah, apa yang kami lakukan dengan adanya COVID ini, tentunya pertama kita melakukan pengendalian agar penyebaran ini tidak meluas atau tidak masif. Nah, tentunya penerapan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan standar penanganan COVID. 3T dan 5M. Kita harus lakukan testing, tracing, kemudian treatmentnya. Nah, Kota Gorontalo itu kita sampai di atas rata-rata 500 sampai 1000% untuk kita lakukan testing. Artinya kalau di dalam, kan disesuaikan dengan jumlah penduduk. 1 per mil dari jumlah penduduk 1 minggu harus kita lakukan testing. Tapi Kota Gorontalo lebih dari 1000% orang yang ditesting dalam setiap hari untuk mengetahui bahwa mereka ini terpapar atau tidak. Testing. Kemudian kita tracking itu kan biasanya kalau 1 orang kasus positif kita tracking 15, 30 sampai 60. Kita 60. 60 orang kita tracing jika ada 1 kasus. Sekarang ini baik antigen maupun PCR. Kemudian kita lakukan treatment. Treatmentnya tentunya berdasarkan kondisi pasien. Kalau dia memang bergejala, kita kan rumah sakit kan. Kalau dia tidak bergejala, kalau sebelumnya kita isolasi terpusat. Tapi karena sudah banyak orang yang sudah divaksin dan
OTG ya kita isolasi mandiri dengan pengawasan ketat oleh puskesmas maupun satgas yang ada di kelurahan. Oke, lalu waktu kita kalau kita tarik ke belakang, apa yang kondisi separah apa yang pernah dialami oleh Kota Gorontalo ketika pandemi itu lagi tinggi-tingginya, Pak? Betul. Jadi kita memang mengalami situasi yang sangat parah pernah dengan penularan yang sangat tinggi. Kemudian juga dengan bor rumah sakit sampai mencapai 87,40%. Kemudian juga tingkat kematian juga cukup tinggi pada saat itu. Nah, oleh karena itu yang saya lakukan, pertama kita harus mempersiapkan fasilitas kesehatan. Karena itu yang menjadi ujung daripada hilirnya kan. Jadi kita di samping menangani hulu, ini hilir. Tapi di saat kita sulit untuk menangani hulu, karena masyarakat ini kan sulit untuk dikendalikan. Nah, kita melakukan treatment khusus di hilirnya. Pertama rumah sakit, peralatan alkes, kemudian tempat tidur, kemudian oksigen dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang menghambat pada saat itu dan menjadi persoalan atau problem utama di penanganan COVID, karena pada saat itu banyak sekali orang yang gejala berat, orang yang punya komorbid. Nah, oleh karena itu saya menambah jumlah tempat tidur, bahkan menambah jumlah gedung untuk perawatan agar mereka yang terpapar bisa langsung masuk dirawat di rumah sakit. Rumah sakit itu yang untuk membahas atau mengurus COVID-19 ada berapa sih, Pak, hingga saat ini? Jadi rumah sakit ini cuma satu di Kota Gorontalo. Yang rumah sakit pusat rujukan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu rumah sakit milik pemerintah Kota Gorontalo, yang merupakan rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID di Provinsi Gorontalo. Jadi seprovinsi itu dirawat di rumah sakit. Nah, belakangan akhir tahun 2020, Gubernur membuat satu keputusan untuk menambah rumah sakit di salah satu daerah lagi, tapi rumah sakit milik provinsi. Alhamdulillah kita terbantu dengan itu. Nah, rumah sakit ini memang sulit untuk kita lakukan pengendalian karena memang fasilitas rumah sakit kan terbatas. Betul. Baik dari sisi peralatan, dari sisi SDM, tenaga kesehatan, dokter, dan mereka yang dibutuhkan untuk menangani COVID itu. Jadi jelas bahwa penanganan rumah sakit itu mengalami kendala yang sangat luar biasa. Tapi selama ini yang kita lakukan, melakukan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama dengan semua unsur, terutama TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dari Forkopimda kita, Kejaksaan, Pengadilan, dan TNI, Polri ini sangat membantu sekali. Baik dari sisi SDM, karena Polri dan TNI juga kan punya sisi, punya SDM kesehatan kan, juga mereka punya tenaga untuk bisa dibantukan kepada kita. Nah, dalam kondisi yang sulit itu, alhamdulillah kami bisa melewatinya dengan baik dan bisa terkendali dengan baik pula. Nah ini tadi Bapak bilang terkait dengan literasi kepada masyarakat terkait COVID-19 atau informasi kepada masyarakat. Nah, tolong koreksi saya kalau memang saya salah. Tapi Gorontalo nih orangnya keras-keras kayaknya. Nah, kira-kira apakah itu yang Bapak hadapi ketika memberitahu ke masyarakat di Kota Gorontalo terkait dengan baik tentang COVID-19 ataupun dengan program vaksinasi itu sendiri? Betul. Jadi, Bung Samuel, memang rata-rata kan karakter orang timur itu keras memang. Keras tapi tidak kasar. Itulah. Artinya memang kita punya kondisi yang dihadapi, masyarakat itu, istilah orang daerah kami, istilah lokal, kabal. Artinya tidak mau dengar. Tapi ini kan kita tidak hanya berserah diri seperti itu untuk menangani. Jadi sosialisasi, edukasi, pemberian pemahaman yang makin lebih masif kepada mereka, dengan tentunya kita menggunakan berbagai jaringan, terutama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, TNI, Polri, para tokoh-tokoh yang dihormati, dihargai,
dan disegani di masyarakat, kita gerakan ini, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Nah, melalui strategi seperti itu, alhamdulillah setiap segmen masyarakat yang memang sudah ada, yang mereka segani, mereka hormati dan mereka hargai, ya ikut. Jadi tidak boleh kita melakukan tindakan dengan kekerasan atau melakukan tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif. Saya selalu dengan sikap humanis, bagaimana mengajak masyarakat, bagaimana mengedukasi, bagaimana supaya meliterasi mereka bahwa ini COVID jelas ada. Karena ada orang juga bilang, wah ini COVID ada enggak? Ini COVID ini kan tidak, segala macam kan orang-orang, banyak sekali itu. Bahkan saya sempat dibully, dihujat, dicaci maki apa semua. Tapi sebagai tugas kita kepala daerah untuk bagaimana meliterasi, mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, kan ini harus kita lakukan secara lebih masif dan tentunya dengan menggunakan semua jaringan yang kita punyai. Nah, oleh karena itu ya alhamdulillah dengan berbagai cara itu masyarakat akhirnya teredukasi dengan baik dan mereka paham bahwa ini kondisi memang seperti ini. Karena ini kan ada hal yang nyata dan mereka saksikan sendiri bahwa ini benar ada ini. Kerabat yang meninggal karena COVID seperti itu ya. Baik Pak Martin, kita tahan dulu. Kita akan break. Pemirsa, kami akan kembali dengan bincang-bincang bersama Pak Martin usai jeda berikut. Tetaplah di tempat Anda. Punya sepeda mulus, gadget terkini, mobil dan rumah impian. Gak perlu jadi sultan untuk bisa rasain itu semua. Batara Spekta untuk semua spektakuler hadiahnya. Indonesia Darurat Narkoba. 350 jenis narkoba baru di dunia dan 60 jaringan narkoba di dunia telah menguasai pasar Indonesia. Katakan tidak pada narkoba. Indonesia kalau mau memperkenalkan adalah memperkenalkan budaya kuliner. Jadi kota itu memang kalau sudah kita tinggal di kota, apapun tuh ada. Semua orang kalau ngomong kota pasti pikirannya makan. Rahasianya adalah memanusiakan manusia. Ini cerita mereka. Once upon a time in China. Vision Plus. Selalu waspada dan hati-hati. Kriminalitas selalu mengintai kita. Tak kenal tempat, tak kenal waktu. Mengambil plat nomor ini dari gudang, kemudian memasangkannya di kendaraan. Cari tahu banyak beritanya di sini. Top Crime di MNC News. It's a new evolution, a passion to become a real champion. It's a pure motivation to make a good and healthy lifestyle. And let's moving forward to reach your maximum speed. Welcome to the next level of sport. This is MNC Sport. Ya pemirsa, kita masih bergabung dengan Bapak Wali Kota Gorontalo, Pak Martin Taha. Pak Martin Taha, kita melanjutkan terkait dengan bagaimana Kota Gorontalo survive dari COVID-19. Tadi kita sudah ngomong yang dihadapi oleh pemerintah Gorontalo. Nah, sekarang kita ingin ngomong bagaimana solusi yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Gorontalo sendiri. Baik, jadi dalam menghadapi badai pandemi COVID-19 yang disebut sebagai bencana non-alam ini, kita harus melakukan berbagai upaya, usaha, dan ikhtiar. Tentunya sasaran kita supaya masyarakat agar tidak terlalu terdampak. Karena itu yang menjadi tujuan kita. Sebab dengan adanya pandemi COVID-19, semua sendi-sendi kehidupan masyarakat itu terdampak semua. Mulai dari ekonomi, pendidikan, apalagi kesehatan. Sampai pada peribadatan,
agama dan semua itu mengalami kondisi yang tidak normal. Ya. Nah, oleh karena itu penanganannya juga harus kita lakukan secara masif agar masyarakat tidak terlalu banyak yang terdampak. Terutama masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi. Iya, betul. Sebab kita melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Masyarakat kita larang untuk keluar rumah. Agar masyarakat tidak melakukan mobilitas atau perjalanan. Berkerumun lah sebenarnya. Masyarakat tidak bisa berkerumun. Semua outlet, toko, pasar, semua ditutup. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan cara-cara bagaimana supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Yeah. Misalnya di pasar. Yang paling susah kita atur ini kan pasar. Iya. Pasar merupakan kerumunan atau apalagi pasar tradisional. Iya. Dan itu pasar tradisional itu menjadi pusat keramaian di kota Gorontalo, sudah pasti itu. Nah, oleh karena itu saya membuat suatu platform yang namanya Patali Shopping Point. Oke, Patali Shopping Point ini adalah sebuah inovasi yang kami kembangkan agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, penjual dapat menjual barangnya, kebutuhan sehari-hari, dan masyarakat juga bisa memperoleh kebutuhan sehari-hari itu tanpa datang ke pasar. Nah, Patali itu kalau bahasa Gorontalo, Patali di Indonesia kan pasar. Shopping kan belanja. Iya, belanja. Jadi titik belanja, pusat belanja di pasar itu tidak menggunakan cara yang langsung datang ke pasar. Konvensional lah sebenarnya. Nah, tidak secara konvensional, tapi kita melakukan dengan cara digital. Yeah. Dengan secara online, tapi kita padukan dengan kearifan lokal. Karena di sana juga orang-orang kalau tidak keluar rumah berarti tidak menggunakan sarana transportasi kan? Sedangkan mereka yang mengandalkan mata pencarian melalui sarana transportasi, sana disebut bentor. Becak motor. Becak motor. Yeah. Nah, becak motor ini yang juga salah satu sumber penghasilan daripada masyarakat kita. Puluhan ribu masyarakat yang menggantungkan diri di situ. Orang tidak berkegiatan, orang tidak mau melakukan mobilitas, masa kan tidak keluar. Bagaimana supaya mereka juga dimanfaatkan untuk bisa mengantar barang dari titik penjualan ini sampai ke pasar dengan menggunakan, saya masih waktu itu menggunakan pendekatan dengan aplikasi masih WhatsApp. Nah, dengan WA itu karena itu sebagian besar dimiliki oleh masyarakat tanpa membuat suatu aplikasi yang sulit untuk diakses. Karena tidak semua orang langsung bisa mengakseskan kalau terlalu sulit aplikasinya. Nah, kita melakukan pendekatan yang lebih mudah dilakukan oleh masyarakat. Dan dengan cara itu, penjual di pasar dia bisa menjual barangnya, bisa memperoleh keuntungan dan penghasilan. Kemudian masyarakat juga yang membutuhkan barang-barang juga bisa memperoleh barang. Dan transportasi pengguna itu bisa bentor. Dia tidak perlu risau kalau tidak ada orang menggunakan bentornya. Dia diberikan sewa untuk bisa mengantarkan sampai ke tempat. Jadi dengan cara itu mereka bisa beraktivitas dan ekonomi bisa berjalan terus. Nah, tapi dengan tadi Bapak mengatakan ada apa tadi Pak? Patali Shopping Point. Apakah itu nanti sendiri ataukah Kota Gorontalo sendiri punya map atau blue map atau road map lah terkait dengan digitalisasi platform digital, aplikasi buat pemerintahan Kota Gorontalo, tidak hanya untuk pemerintahnya tapi untuk memudahkan masyarakat dalam menjual barang-barang UMKM mereka, tidak hanya di dalam negeri ataupun di Gorontalo tapi untuk ke luar Kota Gorontalo sendiri. Apakah itu ada di blue map? Nah, jadi sekarang ini kita sedang mengembangkan, bahkan sudah berjalan platform digital ini bukan hanya sekedar di sektor ekonomi saja, di sektor pemerintahan. Itu berbagai aplikasi untuk memudahkan para pegawai untuk bisa kita melakukan aktivitas di perkantoran. Karena di kantor-kantor juga kan ditutup. Kemudian juga di bidang ekonomi apalagi. UMKM kita sudah edukasi mereka untuk bisa mengembangkan penjualan melalui e-commerce, melalui penjualan secara online dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa mempromosikan dan menjual barangnya. Di sektor sosial lainnya kita juga lakukan itu. Jadi kita sudah mengembangkan platform digital dengan berbagai aplikasi dan itu sudah banyak sekali dan itu sudah merupakan satu roadmap yang kita susun agar
kota ini juga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang sementara berubah sekarang ini. Oke, dan dengan infrastruktur yang segitu kasarnya ngejelimetnya, Ngejelimet, ya, betul. Pemkot Gorontalo sendiri sudah siap, Pak? Atau sudah inisiasi? Saya kira dengan SDM yang kita miliki dan berbagai infrastruktur yang kita miliki, kami sudah siap untuk itu. Oke, Pak, kalau nggak salah Pemkot Gorontalo dapat penghargaannya, Pak? Iya, iya. Karena apa? Karena pengendalian inflasi. Iya, betul. Nah, strategi apa sih yang dilakukan, Pak? Jadi kalau kita berbicara masalah ekonomi warga ini bukan hanya sekedar semata-mata kita mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebab kalau ekonomi tumbuh, tapi juga inflasi tidak terkendali, ini tidak ada gunanya. Tetap daya beli masyarakat rendah. Dan bagaimana kita menjaga daya beli masyarakat? Apa yang saya lakukan? Saya melakukan strategi 4K. Apa tuh? Ketersediaan bahan pasokan agar masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok, keterjangkauan harga agar para pengusaha-pengusaha tidak seenaknya juga menaikkan harga, kelancaran distribusi, walaupun ada barang tapi distribusi tidak lancar, dan komunikasi yang efektif yang kita lakukan secara masif ke masyarakat. Dengan strategi ini kita bisa menjaga inflasi kita tidak terlalu mencekik. Inflasi itu kan naiknya harga barang-barang. Kalau barang-barang naik, masyarakat tidak bisa membeli barang-barang. Daya belinya rendah kan? Apalagi pendapatan tidak ada. Makanya kita menjaga kondisi inflasi itu, dan tahun 2020, 2021 saya diganjar dengan 2 kali berturut-turut loh. Penghargaan sebagai daerah yang terbaik mengendalikan inflasi di wilayah Sulawesi. Ini berarti nguculin dari APBD? Atau itu. Jadi apa yang saya lakukan bukan hanya semata-mata APBD. Kan APBD kita kan dilakukan refocusing dan realokasi dan pemangkasan anggaran. Tidak mungkin kita ini dari APBD. Tapi bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat ini? Kota Gorontalo ini digerakkan oleh sektor jasa dan perdagangan. Jadi di sektor-sektor inilah kita bermain agar sektor pariwisata, sektor perhotelan, kuliner, sektor pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya kita gairahkan dia agar bisa tumbuh sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti normal. Walaupun belum normal betul. Iya, betul. Karena sekarang ini kan masih dalam tahapan pemulihan. Namanya pemulihan ekonomi nasional di daerah Kota Gorontalo. Nah, sekarang ngomongin soal pemulihan, apakah ya sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Gorontalo sendiri, baik tadi dari sisi jasa, perhotelan lah, kuliner, apakah memang apakah hotel-hotel sudah mulai dibuka? Betul, Jadi pemulihan ekonomi ini juga tidak hanya semata-mata bagaimana kita menggerakkan di sektor swasta juga, kalau swasta juga masih agak kurang agak goyang lah. Nah, oleh karena itu kan kita bisa memanfaatkan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Ada namanya dana pemulihan ekonomi nasional. Alhamdulillah saya dapat dana pemulihan ekonomi nasional dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui PT SMI Sarana Multi Infrastruktur. Tanpa bunga saya diberi kasih hampir 300 miliar. Jadi 294 miliar untuk saya bagaimana supaya membangun ekonomi, membangun infrastruktur, menciptakan ekonomi masyarakat, bagaimana mengembangkan UMKM, sehingga ekonomi Kota Gorontalo bisa bergeliat. Bayangkan tahun 2020, kita itu terkontraksi minus 0,02%, pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo. Tapi mulai triwulan 1, triwulan 2 tahun 2021 itu sudah mulai bergeliat di atas 3%. Dan itu bantuan dari pemerintah lewat PT SMI itu sudah di mapping kemana saja? Sudah diberikan. Jadi saya yang menyusun untuk apa ini? Iya, betul. Karena saya pemulihan ekonomi sasarannya kan masyarakat. Yang kita tangani sekarang ini masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Kesehatan pulih, ekonomi harus bangkit supaya masyarakat bisa sejahtera. Nah, sektor-sektor itulah yang saya tangani, infrastruktur. Ekonomi bisa bergerak apabila kita memperhatikan infrastruktur ekonomi. Masalah jalan, masalah pasar, masalah tempat-tempat yang menjadi pusat pengembangan ekonomi itu harus dikembangkan. Kemudian rumah sakit juga kita harus lakukan perbaikan dan penambahan infrastrukturnya agar penanganan kesehatan makin lebih baik. Sehingga kesehatan tertangani, ekonomi juga tertangani. Oke, Pak saya kita
beberapa daerah di Jawa sudah melakukan PTM. Pembelajaran tatap muka, siap. Apakah Kota Gorontalo sudah melakukan hal tersebut? Dan bagaimana mengantisipasi karena setelah dilakukan beberapa hari atau beberapa minggu hingga saat ini ditemukan klaster-klaster baru. Betul. Baik contohnya di Depok ada, di Solo pun masih ada. Nah, Kota Gorontalo sendiri seperti apa, Pak? Apakah sudah dimulai PTM dan apakah sudah ada penanggulangannya seperti apa? Bagaimana, Pak? Jadi begini, kan saya bilang tadi salah satu aspek yang terhambat ini kan masalah sektor pendidikan. Iya. Anak-anak selama ini belajar secara online, pembelajaran jarak jauh. Itu jauh lebih rendah kualitas anak-anak didik kita jika dibandingkan mereka belajar tatap muka. Maka oleh karena itu, ketika situasi sudah mulai normal, penularan sudah mulai melandai, penurunan kasus, maka saya sudah berani untuk membuka pembelajaran tatap muka. Tapi sudah berapa lama nih, Pak? Sejak tanggal 27 September. Oke. Jadi karena memang Kota Gorontalo ini nanti 1 bulan terakhir ini baru mengalami pelandaian yang sangat luar biasa. Hari ini aja cuma 10 kasus yang ada. Dan tingkat vaksinasinya itu sudah lebih dari 60% sekarang. Nah, PTM ini salah satu syarat, bukan cuma banyak syarat yang tapi salah satu syarat pertama, anak-anak terutama anak SMP yang 12 tahun ke atas sudah harus divaksin. Bersama keluarga dan para orang tuanya. Kedua, semua fasilitas yang ada di sekolah juga harus disiapkan semua. Kebutuhan-kebutuhan apa, mulai dari tempat cuci tangan, kemudian meja belajar anak-anak itu harus dijarakin. Jadi dari setiap kelas, dan disebut rombongan belajar itu maksimum 50% untuk bisa dilakukan kelas untuk mengajar. Yang lain, kalau misalnya yang lain 50% bisa jadi secara hybrid. 50% bisa belajar dari jarak jauh. Tapi gurunya juga harus sudah divaksin. Kemudian anak-anak sudah harus vaksin. Jadi saya mau nyusun apa yang saya sebut dengan pedoman pelaksanaan pembelajaran tatap muka berupa standar operasional prosedur yang saya buat dalam bentuk peraturan wali kota yang harus ditaati, dipatuhi, dan dijalankan oleh semua unsur yang terlibat. Mulai dari anak sekolah, guru-guru, para pegawai, kemudian orang tua siswa, kemudian masyarakat yang tinggal di sekitar itu. Sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Hingga saat ini belum ada ditemukan klaster sekolah di Gorontalo? Alhamdulillah, sampai sekarang belum ada. Terakhir dari saya, Pak. Apakah harapan Pak Martin terkait dengan Kota Gorontalo ketika dalam pemulihan setelah terkena pandemi COVID-19? Baik, terima kasih. Jadi tentunya semua berharap agar situasi kembali normal. Tapi untuk menciptakan suatu situasi kembali normal, tidak boleh kita hanya berdiri sendiri. Secara nasional, di daerah provinsi kita ini juga bertetangga dengan yang lain. Dan kita harus bekerja sama secara gotong royong. Kuncinya kita harus kolaborasi dan bersinergi. Terutama dengan semua unsur yang terlibat. Mulai dari TNI, Polri, Binda, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintahan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Ini harus berkolaborasi untuk menangani agar kondisi yang ada, yang kita inginkan agar kembali seperti normal, maka kita harus melakukan secara bersama-sama untuk bergotong royong agar normal kehidupan ini bisa kita jalankan dan kita jalani di masa-masa yang akan datang. Dan saya berharap agar di tahun 2022 pandemi ini sudah bisa berubah endemi. Baik. Terima kasih Pak Martin Taha telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Semoga Gorontalo, Kota Gorontalo lebih khususnya agar bisa survive lebih baik lagi ke depannya setelah terkena pandemi COVID-19. Tidak hanya Kota Gorontalo tapi Indonesia pada umumnya. Kita berdoa. Baik. Jadi 3T, 5M, dan 1 doa. Baik. Doa jangan lupa. Jangan lupa doa. Semua harus kita berdoa. Tanpa doa tidak akan dikabulkan. Baik. Terima kasih Pak Martin. Pemirsa, usai jeda informasi terkait belasan siswa dan guru di Bandung, Jawa Barat yang positif COVID-19 akan hadir. Tetaplah bersama kami.
mulus. Gadget terkini, mobil dan rumah impian. Gak perlu jadi sultan untuk bisa rasain itu semua. Batara Spektra untuk semua spektakuler hadiahnya. Tak perlu jauh-jauh mencari tempat romantis di tengah lautan. Pulau Cinta berbentuk hati ini sungguh memanjakan mata. Sepotong surga di Kabupaten Bua Lemo, Gorontalo ini jauh dari keramaian. Sensasinya seperti berlibur di Pulau Maldives, Maldewa. Pulau Cinta sebenarnya atol yang terbentuk dari gundukan pasir putih. Dari udara, bentuk hati justru terlihat dari jembatan kayu yang menghubungkan beberapa penginapan yang mengelilingi pulau. Pulau berbalut legenda romantis ini dikelilingi air Teluk Tomini dengan tingkat kejernihan yang tinggi. Uniknya, saat laut surut, wisatawan dapat bermain ayunan di atas pasir putihnya. Taman Nasional Takabonerate. Taman laut yang terletak di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan ini memiliki panorama alam serta bawah laut yang sangat mengagumkan. Salah satunya adalah Pulau Tinabo yang memiliki keistimewaan di hati para traveler. Puluhan hiu kecil atau baby shark jenis blacktip berkumpul di bibir pantai Pulau Tinabo, memberikan pemandangan unik dan menarik. Selain menikmati indahnya alam, kegiatan konservasi banyak dilakukan di sini. Biar tambah seru, tentu gak boleh ketinggalan mengeksplorasi lebih dalam keindahan Taman Acropora, terumbu karang bawah lautnya di Takabonerate. Setiap daerah di tanah air memiliki alat transportasi unik yang menjadi ciri khasnya. Di Kota Sabang, Aceh, angkutan umumnya bernama becak motor alias bentor. Bila berkunjung ke Sabang, kegiatan diving memang tak boleh dilewatkan. Salah satu yang menarik ada di Desa Iboh. Titik diving di Sabang ini terkenal dengan keanekaragaman biota lautnya. Ikan jenis antias ini yang paling dominan berenang di tepian batu karang, selain ikan-ikan lain yang berwarna-warni. Pulau Morotai yang indah di tepian Pasifik menyimpan sejuta misteri. Pulau ini banyak ditemukan peninggalan Amerika Serikat saat Perang Dunia II. Berada di kedalaman 45 meter lepas pantai Wawama, Kabupaten Morotai, terdapat Museum Perang Bawah Laut. Monumen Jenderal MacArthur di Pulau Zumzum penanda bagi penyelam mengawali penyusuran situs selam bangkai perang ini. Hanya penyelam berlisensi advance saja yang mendapat izin menyelam di area situs ini.
Peninggalan benda bersejarah ini diselimuti beragam terumbu karang dan menjadi rumah bagi biota laut. 24 jam sehari, pemberitaan datang silih berganti mengisi kehidupan sosial masyarakat. Berbagai headline dan kejadian penting yang menjadi perbincangan utama. MNC News hadir di setiap waktu untuk menyampaikan pemberitaan terkini bersama program-program andalan kami. Buletin iNews Pagi, Lintas iNews Pagi, seputar iNews Pagi, seputar iNews Siang, iNews Siang, iNews Sore, iNews Malam. Ikuti semua perkembangan berita terkini setiap hari dalam program Buletin MNC News. Hanya di MNC News. Pemuda yang diduga juru parkir liar didorong petugas Sudin Perhubungan saat akan berupaya mencegah petugas mengangkut paksa sepeda motor di kawasan pusat elektronik Roksimas Gambir, Jakarta Pusat. Petugas yang terpancing emosi mencecar pemuda yang menolak diamankan. Keributan tersebut pun memancing kemarahan para pemuda lain yang diduga preman pembacking lahan parkir liar. Sejumlah teriakan bernada keras dan kasar, para preman meminta supaya petugas segera meninggalkan lokasi dan tidak melakukan razia. Ketegangan bertambah hingga nyaris terjadi kericuhan. Beruntung, aparat TNI Polri yang mengawal jalannya razia berhasil mengendalikan situasi. Razia digelar mengingat banyaknya kendaraan roda 2 milik pengunjung pusat elektronik Roksimas yang masih nekat parkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan. Meski mendapat perlawanan, namun sesuai dengan peraturan Perda tentang ketertiban umum, maka petugas tetap menindak para pelanggar. Usai membuat mundur para preman, petugas kemudian melakukan pengangkutan sepeda motor menggunakan armada truk. Sedikitnya 20 lebih sepeda motor berhasil diangkut paksa petugas. Puluhan warga bersih tegang dengan petugas Satpol PP saat penertiban sejumlah bangunan liar di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Awalnya pembongkaran oleh petugas menyasar beberapa tempat hiburan malam tak berizin yang berada di kawasan tersebut. Namun Satpol PP Kabupaten Bogor juga mengarahkan alat berat untuk merusak jembatan yang menjadi salah satu akses jalan warga. Ketika ratusan warga termasuk anak-anak dan ibu-ibu langsung berdatangan untuk menolak pembongkaran jembatan. Menurut warga, jembatan tersebut dibangun secara swadaya dan bukan untuk menuju tempat hiburan malam. Jembatan tersebut juga merupakan akses warga dan anak sekolah yang akan beraktivitas. Menurut Kasatpol PP Kabupaten Bogor, penertiban bangunan liar di kawasan ini sudah sesuai prosedur. Sebelumnya, belasan pemilik bangunan liar telah diberi 3 kali surat peringatan. Kemarahan warga yang menolak kedatangan alat berat akhirnya dapat diredam setelah petugas menghentikan upaya pembongkaran. Namun pembongkaran bangunan tak berizin akan tetap dilakukan setelah petugas dan masyarakat bermediasi. Orang siswa Madrasah Ibtidaiyah dan siswa SMP dilarikan ke Puskesmas Mangku, Lombok Tengah akibat keracunan makanan. Keracunan massal ini terjadi setelah para siswa memakan gorengan yang dibeli dari seorang penjual di sekolah saat jam istirahat. Para siswa mengalami gejala mual, muntah, dan pusing. Dugaan awal keracunan ini disebabkan dari gorengan, namun penyebab pasti keracunan ini masih diselidiki polisi. Sisa gorengan dibawa petugas ke laboratorium untuk penyelidikan lebih lanjut.
wanita yang ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan Desa Patmotan, Pangandaran, Jawa Barat